Tidak lebih tinggi bukan berarti minus juga. Tidak lebih tinggi dari 2022 maka bisa mempengaruhi valuasinya gitu. Padahal kalau kita lihat ya, penjualan dari otomotifnya Astra itu pertumbuhannya sangat bagus loh. Itu tandanya apa sih? Tandanya ya memang banyak orang itu sekarang baru pent-up demand gitu, baru belanja mobil gitu, baru belanja motor gitu. Tapi sayangnya mungkin nanti di tahun depan ada segmen bisnis yang tidak sebagus di tahun 2022 seperti itu. Kalau untuk Astra sebenarnya sekarang itu lagi berada di area support. Mungkin titik support terendahnya bisa di 5.420-an. Nah, ini bisa jadi area-area yang sobat cuan pantau gitu ya, 5.400 sampai 5.450. Batasi resiko apabila ternyata Astra Internasional tembus ke bawah 5.300-an gitu. Demas. Oke, kalau Demas ini dia properti, tapi propertinya itu industrial. Tahun ini penjualannya cukup bagus ya. Kenapa? Ya karena memang mobilitas di Indonesia juga ekonominya sudah hampir pulih ya, sektor realnya. Jadi banyak pengusaha-pengusaha yang melakukan ekspansi, menambah lahan baru, akhirnya membeli lahan dari Demas itu sendiri. Kalau Demas itu lahannya di areanya itu banyak sekali untuk pabrik, terutama pabrik-pabrik otomotif Jepang ya. Terus sekarang juga banyak yang melakukan pembelian lahannya mereka itu untuk data center seperti itu. Jadi di tahun 2022 ini kita sudah melihat pertumbuhan yang bagus dibanding tahun 2021, walaupun laba bersihnya belum kembali pulih seperti tahun 2019 dan 2020. Nah, Demas nih juga bagi dividennya mungkin banyak sobat cuan yang udah perhatiin ya, dividen yieldnya tuh besar karena biasanya mereka bagi dividennya itu hampir 100% laba bersihnya mereka gitu ya. Kemarin Demas sudah bagi dividen interim berapa nih? Sebentar, tiba-tiba nggak ada sinyal. Kemarin udah bagi dividen interim 15 rupiah per lembar saham ya. Jadi udah 71% dari laba bersihnya sudah dibagikan ke menjadi dividen interim. Jadi tahun depan dividen tunai dari Demas sendiri kemungkinan udah nggak terlalu besar nih, karena sebagian besar atau 70% laba bersihnya itu udah dibagiin menjadi dividen interim di bulan 11 kemarin atau di bulan November gitu. Demas. Nah, kalau properti yang industrial seperti ini itu berbeda sama properti yang residensial. Kalau yang properti industrial biasanya itu tidak terlalu terpengaruh sama kenaikan suku bunga, kecuali mereka punya hutang berbunga ya. Hutang berbunga yang bunganya itu fluktuatif. Nah, itu ada kemungkinan bisa mempengaruhi kinerjanya. Tapi seperti yang kita tahu, Demas sendiri itu kan tidak ada hutang berbunga ya. Nggak ada hutang berbunga, nggak ada hutang bank maksudnya, dan nggak ada hutang obligasi. Jadi harusnya cenderung lebih aman ketika suku bunga naik seperti saat ini dibanding properti residensial. Kenapa properti residensial lebih beresiko ketika naik suku bunga? Dikarenakan residensial itu banyakkan orang itu belinya untuk tinggal. Masyarakat Indonesia masih banyak belinya yang pakai KPR gitu. Jadi ketika suku bunganya naik, biasanya itu menjadi sentimen negatif untuk pertumbuhan penjualan dari properti residensial. Sedangkan kalau industrial biasanya tidak terpengaruh selama perusahaan tidak memiliki hutang berbunga. Oke, untuk Demas price actionnya sedang berada di area support ya. Mungkin area titik support terendahnya itu ada di 156. Batas stop lossnya adalah apabila delta mas turun ke bawah 155. Disclaimer on. Secara teknikal ada resistance di area 161, lalu juga 166, lalu juga 175. Nah, batas resistance itu biasanya bisa dipakai oleh trader untuk mencapai target price.
Kalau secara valuasi gimana nih? Misalnya mau investasi gitu ya, bukan untuk trading jangka pendek. Price earning ratio-nya masih cukup rendah, 7 kali, yang dimana 7 kali itu which is good ya, masih di bawah per 10. PBV-nya juga masih 1 kali. Gitu ya. Sebentar aku lihat dulu. Kalau misalnya mau hold jangka panjang untuk Demas sendiri juga cukup oke. Kalau memang suka sama industrinya ya. Cuma secara teknikal ini to be honest sebenarnya Demas itu downtrend sih. Walaupun sih sekarang sudah sideways ya. Resikonya cukup rendah kalau misalnya sobat cuan pantau di harga-harga sekarang untuk Demas. Lanjut. Tadi udah ya Demas dijawab. Ada lagi pertanyaannya? Oh, ada Arvin nih. Ci, window dressing atau window stressing nih? Iya nih, Santarelli-nya belum balik nih. Gimana dong? Tapi kalau aku pribadi ya, justru sebenarnya kalau harganya turun itu udah jadi kesempatan. Kemarin minggu lalu tuh perbankan sempat turun agak dalam kan, tapi sekarang udah banyak yang rebound. Hari ini aja kalau nggak salah BBRI sama BBRI itu udah menguat, bahkan BBRI udah balik ke harga 5 ribuan lagi. Iya, udah 4.980. Jadi sebenarnya untuk perbankan tuh nggak beres, masih tetap uptrend gitu. Tapi mungkin kecenderungannya sideways aja jangka pendeknya. Oh ya, tadi aku ada lihat chart juga, mungkin yang bisa sobat cuan perhatiin ya, ada emiten yang menarik juga yang kinerjanya lagi bagus banget di tahun ini, udah balik ke kinerja tahun 2019-nya, bahkan sudah lebih baik dari tahun 2019-nya gitu ya. Padahal tahun 2020 sama 2021 dia tuh sempat challenging banget ya. Sempat challenging banget emiten ini dikarenakan dia itu punya hutang sewa yang gede banget. Hutang sewa karena memang toko-tokonya berada di mall. Nah, seperti yang kita tahu 2020 itu mall itu kan hampir sering tutup ya beberapa bulan. Jadi pendapatan mereka itu menurun drastis waktu itu. Ditambah hutang yang besar, tapi ternyata di tahun ini itu udah kembali pulih, bahkan lebih bagus lagi gitu kinerjanya. Nah, hari ini itu koreksi. Jadi sahamnya adalah MAPI Mitra Adi Perkasa ya. Mitra Adi Perkasa, sobat cuan kalau misalnya mau trading itu bisa pakai moving average 50 namanya. Kalau sobat cuan perhatiin dari Agustus 2022 MAPI itu trendline-nya naik ya atau uptrend, dimana ketika dia koreksi ya, koreksi sehat itu biasanya terpantul ke MA50. Jadi biasanya kalau harga sahamnya nyentuh ke MA50 itu terjadi rebound gitu ya, dan ini sudah dites berkali-kali. Biasanya kalau technical analysis itu kalau sudah berkali-kali tes itu biasanya potensi atau kecenderungan untuk mengulangi history chart sebelumnya itu lebih besar gitu. Jadi MAPI ini bisa sobat cuan perhatiin. Cuma mungkin di atas ini ada double top ya, double top kecil. Kita bisa ukur penurunannya, dimana double top kecil itu artinya adalah perubahan tren. Kita ukur kira-kira double top ini penurunannya sampai berapa. Nah, kalau pakai target price dari double top itu MAPI itu masih ada kecenderungan untuk bisa melemah sampai ke harga 1200-an. Jadi sobat cuan kalau misalnya mau pantau-pantau MAPI ya bisa cicil bertahap lah dari 1300 sampai 1250-an. Kalau ternyata MAPI-nya patah tren di bawah 1220, maka bisa melakukan yang namanya stop loss. Kalau untuk investasi gimana? Masih bagus nggak MAPI-nya? Naiknya udah banyak nih Kak Olive. Oke, kita lihat dulu ya si valuasinya dari RTI Business. Price earning ratio-nya masih 10 kali, means masih bagus, masih cukup murah, walaupun nggak murah-murah banget gitu ya. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang kayak gini tuh price earning ratio-nya tinggi-tinggi, tapi untuk MAPI enggak ya, cuma 10 kali.
which is good, punya gross profit margin yang tinggi, dan juga ROI yang tinggi, return on equity-nya tuh tinggi ya, 27%. Jadi menurutku di valuasi saat ini masih oke kalau misalnya Sobat Cuan mau melakukan pembelian untuk cicil, untuk di hold jangka panjang seperti itu. Ini pertumbuhan laba bersihnya lompatnya jauh banget dibanding tahun 2021, karena sekarang kan kita kan udah nggak ada PSBB ketat lagi yang mengharuskan mall itu tutup ya. Sebenarnya kalau MAPI itu penunjang segmennya atau pendapatannya itu ada di mitra Adi Perkasa Aktif atau anak usahanya yang namanya MAPA. Cuma kalau kita lihat price actionnya, MAPA-nya sendiri itu sudah kurang menarik gitu, price actionnya atau pergerakan harganya. Oke, ini ada pertanyaan dari Filbert Tranata. Ci, BBCA buat nabung dollar cost averaging, sama kita-kita yang investor konservatif, apakah masih menarik? BBCA ini udah banyak banget yang nanyain ke aku dari 2 bulan lalu ya. Dari 2 bulan lalu, dari Oktober ya bener, pas dia lagi koreksi ke 8.100-an gitu ya. Aku jawab, kalau misalnya Sobat Cuan baru mau belinya pertama kali gitu ya, belum punya saham BBCA sama sekali di average bawah, itu sebenarnya kalau melihat valuasinya, aku pribadi sudah tidak nyaman gitu ya. Sudah tidak nyaman dalam artian PBV-nya itu sudah cukup mahal Sobat Cuan. Walaupun dari dulu ya BBCA memang valuasinya premium ya, nggak pernah murah, nggak pernah yang PBV 1 atau di bawah 1 gitu. Tapi aku tuh lihatnya, kenapa aku bisa bilang mahal, aku tuh lihatnya dari yang namanya PBV standar deviasi. Jadi PBV standar deviasi ini sebenarnya diambil sama banyak analis dari Bloomberg Terminal. Tapi sama salah satu aplikasi sekuritas Indonesia itu dijadiin bisa dilihat sama retail-retail kayak kita, kayak dijual gitu datanya. Nah, itu di Stockbit kita bisa lihat. Nah, si PBV standar deviasi ini itu menunjukkan bahwa sebenarnya harga saham dari sebuah emiten itu secara histori, misalnya 5 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, atau 10 tahun terakhir, harga sahamnya itu saat ini divaluasinya wajar atau tidak nggak sih secara histori? Karena kan biasanya kalau harga saham nih, misalnya 10 tahun, dia ada naik, ada turun, ada naik, ada turun kan. Nah, ketika dia lagi naik, kira-kira PBV atau PI-nya itu lagi berapa? Ketika dia lagi turun, PBV atau PI-nya itu berapa? Seperti itu kan. Nah, ketika dia lagi turun, kita bisa lihat nih, walaupun harga sahamnya turun, tapi valuasinya beneran udah murah atau belum sih? Kayak gitu kan. Nah, itu biasanya kita bisa lihat secara tren itu melalui PBV standar deviasi untuk perbankan ya, atau PI standar deviasi juga bisa. Nah, BBCA ini kenapa aku bilang valuasinya udah bikin gak nyaman, mahal, karena secara standar deviasi historinya sekarang itu PBV-nya tuh udah 5 kali, dimana secara histori itu sudah mahal gitu. Karena min PBV-nya atau PBV wajarnya itu paling enggak kalau kamu mau masuk itu di kisaran 3,5 gitu. 3,5 atau di bawah 4 lah gitu. Mepet-mepet 4 oke lah. Tapi kalau di 5 itu udah agak kemahalan. Ini buat aku pribadi ya. Nah, tapi dari 2 bulan lalu banyak yang tanya sama aku jawabannya begitu pun pada akhirnya BBCA juga tetap harganya naik kan. Dari 8.900 sempat ke 9.300. Jadi sometimes memang valuasi itu kalau sudah mahal ya bisa jadi lebih mahal lagi gitu. Karena tergantung investor menilai perusahaan tersebut seperti apa. Kalau mereka memang yakin perusahaan ini masih bagus ke depannya, bisa aja lebih mahal lagi. Contoh kayak AMRT itu PI ratio-nya udah mahal banget loh, tapi harganya masih terus-terusan naik gitu belakangan terakhir. Iya, di market memang bisa aja seperti itu dalam jangka pendek. Cuma kalau dari sisi investasi, kalau aku pribadi biasanya aku menghindari kalau yang udah terlalu mahal secara standar deviasi gitu. Kecuali kamu sudah punya nih di bawah, dari tahun lalu kamu udah beli dari harga 6.000, dari harga 7.000, kamu mau lakukan average up, itu baru nggak apa-apa gitu. Semoga menjawab ya. Oke, AMRT dong Kak, pas banget. Sebenarnya ini satu pertanyaan terakhir deh ya. AMRT itu
turun dikarenakan ada yang melakukan penjualan ya. Sebenarnya penjualan di pasar nego itu tidak mempengaruhi harga di market sih teman-teman, karena biasanya penjualan di pasar nego itu udah ada yang beli gitu, standby buyernya. Seperti yang kita tahu beberapa hari lalu itu Goto melaporkan mereka melakukan penjualan saham AMRT-nya gitu ya, dimana yang membeli itu disinyalir adalah pemegang saham pengendalinya gitu. Jadi penjualannya Goto di AMRT itu ada yang beli gitu. Nah, cuma nih kalau lihat price actionnya, kalau valuasi udah pasti AMRT mahal ya. Kalau price action gimana? AMRT sekarang kemarin beberapa hari lalu lagi ngetes support trendline-nya sampai gap down gitu ya. Kalau aku pribadi sih melihatnya harga saat ini lebih baik wait and see dulu untuk AMRT. Ini AMRT apa RMT sih? Bentar ya. Itu kalau AMRT. Oh, ternyata ada saham ya, namanya RMT ya. Aku kalau RMT belum pernah lihat sih. Nggak ada kok. Ini kayaknya salah ketik ya. Coba, boleh nggak jawab satu lagi? Bentar ya, aku tanya produserku. Boleh, oke. Nih, produserku baik banget nih. Katanya boleh. Bahas BJTM, Kak. Saham untuk kaum penyabar. Kalau BJTM itu, Sobat Cuan, tipenya itu dividend play ya. Dividend play. Jadi, biasanya yang beli BJTM itu adalah investor-investor yang mau dapetin passive income. Yang passive income-nya itu bisa diprediksi gitu, lebih mudah. Nah, seperti yang kita tahu BJTM dan BJBR ini, dua sekawan ini kan laba bersihnya itu dari tahun ke tahun cenderung naik ya, bertumbuh. Even dari waktu tahun 2020 ketika perbankan itu laba bersihnya pada terkontraksi karena banyak kredit macet, BJTM BJBR itu tidak terkontraksi, malah tetap bertumbuh. Nah, dari EPS yang bertumbuh inilah akhirnya dia bisa membagikan dividen yang cukup besar. Dividen yield-nya itu bisa 7-9%, yang dimana itu bagus banget, 3 kali dari bunga deposito. Jadi biasanya investor-investor yang beli saham BJTM dan BJBR itu memang mereka kecenderungannya itu lebih untuk mendapatkan passive income, bukan untuk mendapatkan capital gain dari sahamnya gitu. Karena kita kalau di market ya, investor saham itu kan macam-macam gitu. Ada yang tujuannya cuma pengen dapetin passive income. Kalau mereka merasa mereka bisa dapat kepastian misalnya 9% per tahun, itu udah bagus banget. Jadi terserah aja harga saham mau kemana, yang penting mereka bisa hidup dari passive income. Nah, biasanya di saham-saham kayak gini, BJLM, terus BNGA, lalu juga ada BJBR gitu. Jadi kalau kamu yang masih muda-muda mau carinya misalnya gulung uang lebih cepat gitu ya, ya cari sahamnya jangan yang kayak BJTM gitu. Kecuali kalau kamu udah di usia pensiun mau dapetin passive income, nah itu nggak apa-apa gitu.